Ya. Pak Antoni di kota mana, Bang? Kota Bandung. Oh, di Bandung. Bandung TI. Bandung TEA. Kumaha damang? Saya. Masya Allah. Ya, lanjut Bang. Tenau-naun kita baca apa aja pagi-pagi nih. Pagi siang. Matur nuhun. Ya, siapa tahu Pak Antoni mau membantu Ibu Momoy, misalnya tadi pernyataan dan pertanyaan Bang Juma itu, ya apa saja sih ajaran mana yang nggak sanggup diterima waktu itu oleh Yudaisme atau kaumnya Yesus, sehingga Yesus tidak sanggup memberikan semuanya gitu loh. Kira. Mudah-mudahan Pak Antoni ngerti. Silakan Pak Antoni. Oke, terima kasih. Memang paparan Ibu itu bagus. Memang dari dulu, dari zaman Yesus sampai zaman sekarang, Yesus tidak berterima di dunia. Tidak berterima. Makanya Yesus sebenarnya berat ya memberitakan kepada murid-muridnya. Tetapi itulah jalan kehidupan. Jalan kehidupan supaya masuk surga. Karena tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus sendiri. Dan tadi saya dengarkan apa saja ya bahwa Yesus bersaksi bahwa dia adalah kurban. Memang pada zaman dulu ya, zaman Musa masih melakukan korban-korban penghapusan dosa melalui domba-domba. Tetapi yang berdosa manusia, kenapa domba tercucur darahnya? Sedangkan semboyan mengatakan upah dosa adalah maut, kematian. Jadi kalau didefinisikan, kalau semua berdosa, semua manusia mati. Jadi Tuhan tidak mau seperti itu ciptaannya, karena Tuhan mengatakan bahwa manusia itu serupa gambar dan rupanya. Jadi makanya dia datang seperti dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti mempunyai hidup kekal. Nah, sedikit tadi saya dengar, apakah percaya kepada perkataan Rasul Paulus atau Yesus? Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, itu semuanya sudah dituntun oleh Rohul Kudus. Berfokus untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Walaupun bagaimana si Saulus, sebelum dia bertobat namanya Saulus. Tapi setelah dipanggil Tuhan, dia namanya Rasul Paulus. Memang sebelum dia mengenal Tuhan, kejamnya begitu kasar. Ada orang yang mengikut Yesus, dipukulnya, dibunuhnya. Tetapi setelah Yesus memanggil dia dengan sinar cahaya yang mulia, dia buta 3 hari, dan dia mengatakan akan bertobat. Aku akan mengikut engkau. Jadi Rasul Paulus itu bertobat. Dan kata-katanya sebelum bertobat ada juga di dalam Alkitab. Dan sesudah bertobat juga ada di dalam Alkitab. Jadi dia menyesal. Tapi kalau dibandingkan memang lebih banyak dia bunuh orang daripada dia menarik jiwa. Nah, kira-kira gitu. Jadi semua nabi-nabi sebelum Yesus itu diwahyukan oleh Tuhan kepada mereka supaya menyampaikan kepada umat-umatnya. Dan pada rasul-rasulnya itu diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus selama di dunia selama 3 tahun setengah, mengajarkan Injil kepada mereka, dan mereka diperbekali. Pergilah ke Samaria, ke Judea, dan ke ujung bumi, dan aku akan menyertaimu.
Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan rohnya yang tidak terbatas itu kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya mengabarkan Injil sampai sekarang ini. Jadi itu bantuan saya dari yang membantu ibu itu. Terima kasih. Kalau ada sanggahan. Baik. Oke, saya menghargai pendapat saudara Antonio. Di dalam Yohanes 8:44, amanat Yesus kepada murid-muridnya dan penekanan Yesus kemudian. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa yang dimaksud ya oleh Yesus di sini yang melakukan kemudian pembunuhan terhadap manusia di sejak awal karirnya? Yohanes 8 ayat berapa? Nomor 44, Bang. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ini siapa ini, Pak? Saya baca dulu ya. Iya. Nah, oke. Maksud ayat ini bahwa banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, orang yang tidak mengerti. Sampai sekarang banyak orang yang tidak mengerti. Bahkan di dalam dirinya itu teka-teki. Karena tidak diurapi oleh Roh Kudus. Barang siapa yang diurapi oleh Roh Kudus, semua ayat ini pasti mengerti. Jadi tujuannya di situ, ketika sebelum kita baca ayat 44, ada ayat 43 mengatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi bagi orang-orang yang tidak dapat menangkap firman-Nya, itulah yang dikatakan iblislah bapaknya. Bagi orang yang mengerti firman Allah, Allah lah bapaknya. Jadi banyak orang yang tidak mengerti, sampai sekarang tidak mengerti akan firman Allah ini. Jadi kalau kita mengerti dan kita menghidupkan dan kita menuruti segala perintahnya, Allah Bapa lah Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak mengerti firman Allah ini, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita tidak mengerti, iblislah bapaknya dia itu. Itu maksudnya ayat ini, Pak. Ya. Nah, siapa oknum ini? Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Memang iblis kan pembunuh manusia dari awal. Bahkan sampai sekarang target dia, karena neraka diciptakan Tuhan untuk iblis, untuk setan, gondrowo dan lain-lain sebagainya. Tapi iblis tidak mau sendiri ke dalam neraka. Makanya dia rekrut manusia itu, ciptaan Tuhan itu. Jadi dia rekrut bagaimana caranya menggoda supaya bersama-sama saya di neraka. Jadi dia berontak kepada Tuhan. Di sorga memberontak, sampai di dunia memberontak, sampai akhir zaman. Kalau memang kita tidak mengerti dan tidak paham tentang firman Allah, bisa kita tergoda, bisa kita hancur, bisa kita masuk neraka. Jadi itulah tujuan Yesus. Jadi iblis pernah membunuh, Pak? Membunuh manusia? Iya, itulah semboyan iblis. Banyak iblis membunuh. Yang kerasukan setan, yang kerasukan iblis, banyak membunuh. Ya. Mungkin ada data atau ada narasi yang Bapak bisa bangun, misalnya dia mati karena dibunuh oleh iblis. Di mana itu, Pak, tertulis? Dengan kata lain memang tidak ada. Tetapi kalau kita meninjau, kalau kita meninjau kepada Ayub, ya Ayub. Ketika iblis berjalan-jalan, Ayub dibunuh. Ayub, dengar dulu.
ketika iblis berjalan-jalan, datang Tuhan mengatakan, dari mana engkau? Saya berjalan-jalan melihat hambamu Ayub. Oh, apakah sanggup kamu menggoda dia? Coba, aku coba dulu, saya goda dia, kata iblis kepada Tuhan. Digoda atau silakan, dibunuh, Bang? Silakan, tunggu dulu. Silakan, goda dia semampu kamu, katanya. Tetapi jangan lindungi dia, jangan berikan kepadanya kuasa. Dengan kekuasaan manusianya bisa saya coba, kata iblis. Oke, silakan. Dengan imannya Ayub bertahan. Yang dibunuh karena pencobaan dari iblis, ujian dari Tuhan. Siapa yang dibunuh? Belum beres. Ketika dicobai, dia anak-anaknya semua mati. Siapa yang mematikan itu? Iblis. Supaya gugur imannya. Supaya gugur imannya. Ternyata sampai mati anak-anaknya, sampai mati ternak-ternaknya, mati semua. Bahkan dia bisul-bisulan, tetap dia bertahan imannya. Akhirnya iblis itu mundur. Jadi definisinya di situ bahwa anak-anaknya yang dibunuh oleh iblis. Dalilnya ada nggak, Pak? Nah, kan mati anak-anaknya semua. Ya, mati itu karena diuji oleh Allah. Ya, diuji. Iya, tapi bukan karena iblis membunuh anaknya. Jadi siapa yang membunuh? Coba. Ya Allah SWT lah yang membunuh. Masa dibunuh Tuhan? Jadi berarti kerjasama Tuhan dengan iblis gitu? Loh kok bisa? Bapak Kan nggak pernah. Bapak nggak pernah membaca di dalam kitab Bapak, Tuhan membuat sebuah mendirikan sebuah mesbah untuk pembantaian anak-anak. Maksudnya? Dirikanlah mesbah untuk membantai, membunuh anak-anak. Ada kan di dalam kitab Anda itu? Ya, jadi kalau Anda membawa daripada data tentang Ayub ini terkait dengan Yohanes 8 nomor 44, itu tidak kena. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 44. Nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan di dalam penjara. Ini siapa ini, Pak? Ini Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Oke, Rasul Paulus. Baik. 1 Korintus 15 nomor 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Galatia 1 nomor 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dan dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Nah sekarang kalau Anda mengatakan itu karena dia belum bertaubat, benar enggak kalau dia adalah pembunuh manusia sejak semula? Nah, inilah sebelum dia bertobat, dia adalah pembunuh. Dan setelah dia bertobat, dia bersaksi bahwa aku tidak mungkin saya jadi rasul. Saya tidak mungkin ini karena sudah banyak orang saya bunuh. Tapi bagi Tuhan itu insaf itu yang penting. Ya, asal bertobat, asal mau meninggalkan kejahatan itu, datang kepada Tuhan, pasti Tuhan terima. Sebesar apapun dosamu, merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Tuhan katakan sebelum Paulus bertobat, apakah dia menuhankan manusia? Kan sebelum Paulus bertobat, dia adalah ahli Taurat, dia murid Gamaliel. Nah, sekarang setelah dia Anda katakan bertobat, apakah dia mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan yang diajarkan di Torah, atau justru mengajarkan hal yang lebih ekstrim daripada itu? Katanya bertobat, tapi kok ajarannya justru mengajak nyembah kepada Yesus? Iya, setelah dia dihajar atau dikasih pelajaran bagi dia, yaitu melihat sinar yang begitu besar mulianya, sampai dia buta, dan dia bertobat. Apa yang dia lihat di situ, Bang? Kan dia tanya, siapakah engkau? Aku adalah orang-orang yang kau aniaya itu. Kata Tuhan Yesus Kristus.
Berarti yang Sehingga dilihat dia- itu Mesias. Iya, Mesias itu Yesus. Nah, Tuhan Yesus. murid-murid Yesus ketika dia diinformasikan kepada mereka, jangan kau percaya ketika ada yang berkata ada Mesias di sini, murid-muridnya percaya nggak kalau Paulus bertemu dengan Mesias di padang gurun? Itu maksudnya itu adalah Mesias palsu. Ya, sama dengan itu dikatakan bahwa singa berbulu domba, pura-pura baik, pura-pura memberikan tumpangan, memberikan dana, memberikan ini, tahu-tahu ujung-ujungnya mengajarkan yang sesat. Itu maksudnya itu, ya. Jadi banyak orang, ya, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, itulah yang ditekankan Yesus kepada murid-muridnya. Jangan sampai kamu terinabobo, jangan sampai kamu. Nah, bagaimana kalau itu terkombakkan adalah di- Paulus? Apa? Bagaimana kalau itu adalah Paulus? Kan udah aku bilang sebelum bertobat si Paulus memang jahat Saulus, Iya. membunuh Oke, orang-orang, Oke. pengikut Tuhan. Nah, oke. Iya, Artinya gini loh Bang, artinya pertama, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Masuk nggak dia di situ? maksudnya masuk gimana maksudnya? Penyesat itu Tidak, yang tidak dikatakan. masuk. Kenapa? Kan Karena kan dia sudah Paulus bertobat dan dia enggak belum sebelum bertobat bahkan setelah dia belum bertobat, berbicara mengenai tobat dulu. Kita belum berbicara setelah mengenai dia tobat dulu. bertobat, bahkan 7 jemaat yang dibangunnya, Tunggu. 7 jemaat, jemaat Kita Smyrna, Laodikia dan lain-lain. Ada 7 Kita belum jemaat berbicara dibangunnya. mengenai tobat. Nah, terus gimana? Nanti kita telaah itu, benarkah dia bertobat atau dia pura-pura. Nah sekarang begini, dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Paulus Ya. masuk nggak dalam kategori itu? Sebelum dia bertobat masuk, Oke, masuk. Nah sekarang gini, tapi setelah bertobat dia tidak masuk lagi. iya Itulah itu yang Anda diajarkan katakan ya, karena supaya Anda orang pengikutnya. berbalik Itu Anda daripada katakan kejahatan. karena Anda pengikutnya. Anda adalah penyembah Paulus. Itu. Saya yang nggak menyembah Paulus. Kalau Anda tidak menyembah Paulus, Anda tidak Iya. mengikuti ajarannya. Ajaran itu ajaran Tuhan semua. Kan udah aku bilang. Ajaran Semua Tuhan. ajaran Nah ini dia firman Pak. Tuhan. Ini dia yang perlu diperhatikan. Di Ah. dalam 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus ini jadi bapak nggak bagi orang Kristen? Bagi bapak, bagi sidang mereka. Enggak. Ya, boleh aja kita bilang bapak, bapak. Oke, Penghulu, berarti Paulus bapak itu ini. adalah bapak bagi Kristen kan? Yang dibangun 7 jemaat itu, mereka sebut itu bapak. Oke. Apa salahnya? Nah, Jangankan Paulus, orang lebih tua dari kita juga kita sebut bapak. Oke. Nah, Yesus di apa dalam salahnya? Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada bapak di sini yang dinobatkan sebagai iblis oleh Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Paulus mengawali karirnya dengan membunuh? Anda katakan iya. Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 15 mengaku bapak. Anda mengatakan iya. Betul, Pak? Sebelum bertobat memang dia jahat. Iya, kan sudah dikatakan bahwa ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi dia start dari karirnya dengan cara membunuh. Kan gitu. Betul? Memulai karirnya sebelum bertobat. Kalau memulai karirnya sesudah bertobat, itulah menarik jiwa-jiwa. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Paulus membunuh, menganiaya murid-murid Yesus. Kemudian menurut Bapak dia bertobat. Setelah dia bertobat, kalau betul-betul dia bertobat, dia menjadi penganut Taurat atau justru menjadi orang yang membantah Taurat setelah bertobat? Dia dua-duanya Maksudnya membawakan hukum Taurat. membawakan hukum Taurat gimana, Pak? Iya. Sementara dikatakan Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Bagus sekali pertanyaannya ya. Iya. Nah, inilah yang di perjanjian baru itu, kalau Iya. kita
Kalau kita mengikuti perjanjian lama, yaitu kurban-kurban penghapus dosa, kalau kita masih berfokus ke sana, tidak berbalik kepada Tuhan Yesus yang sebagai korban, percuma Yesus mati di kayu salib. Percuma Yesus mati di kayu salib. Tetapi datanglah Yesus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk penghapusan dosa, barulah sempurna semuanya. Karena di dalam hukum Musa, manusia tidak akan bisa melakukan 100%. Hukum Kata itu siapa? akan bisa. Kata siapa, Pak? Ya kata saya. Nah, mana lebih penting, perkataan Bapak atau perkataan Tuhan? Perkataan Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Ulangan 28 nomor 1, Pak? Nah, coba baca, biar kita mengerti kan? Iya, kita belajar sama-sama. Iya. Silakan. Ulangan berapa itu? 28 nomor 1. Silakan, Pak. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus masalahnya di sini apa? Perintah-perintah Tuhan yang dimaksud di sini yang mana, Pak? Surat-surat Semua. Paulus, Semua firman Allah ini termasuk surat Paulus. termasuk. Yakin, Pak? Yakin. Oh, jadi Yakin. pada saat Musa bercerita kepada Bani Israel, surat Paulus ini sudah ada. Belum. Terus kenapa Anda Belum. mengatakan termasuk surat Paulus? Lah, kan Bapak yang nanya, termasuk ini, termasuk. Iya, termasuk. Tapi Paulus belum muncul pada waktu itu. Zaman Ya, Musa, ya zaman Musa. Gimana ceritanya Anda mengatakan termasuk surat Paulus sementara Paulus belum ada? Maksudnya, termasuk surat Paulus, maksudnya apa? Maksudnya, tujuannya apa? Ini kan gini loh, Pak. Jika engkau baik saja mendengarkan suara Tuhan ilahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Musa menyampaikan perintah Tuhan pada saat itu, apakah termasuk surat-surat Paulus? Oke. Maksudnya di situ, ukuran iman pada zaman itu adalah ukuran perbuatan. Ya. Nah, terus? Ukuran perbuatan. Tetapi di dalam perjanjian baru, orang tidak mengukur perbuatan, tetapi iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Dengar dulu. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan segala perintahnya. Nah, kalau orang yang sudah melakukan beriman kepada Yesus, pasti berbuat baik, pasti melakukan yang benar. Tapi kalau dia beriman kepada Yesus tetapi tidak melakukan yang benar, itu juga tidak benar di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Ya, jadi menurut Anda yang dikatakan benar itu adalah mereka yang tidak melakukan perintah Tuhan, gitu? Iya. Oh, jadi kalau melanggar perintah Tuhan itu dikatakan orang benar? Melanggar peraturan. Gimana, Pak? Cek, cok, Bang Handi. Tahu Pak Antonius, kok hilang suaranya? Ya. Ya, hilang suaranya tadi. Lanjut. Oh gitu? Iya. Gimana Bapak mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu adalah orang benar? Kayak mana ceritanya Bapak? Anda menggantikan posisi Paulus kayaknya ini.
Maksudnya orang yang menuruti perintah Allah itu orang yang benar. Nah, sekarang perintah Allahnya itu harus dilakukan dengan perbuatan, Pak. Iya, bukan Nah, bukan gini, bukan didahulukan perbuatan. Ya, banyak orang berbuat baik tapi tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sama dengan bohong. Dia hanya mendapatkan dunia, tidak mendapatkan surga. Tapi kalau kita benar harus beriman kepada Yesus baru melakukan perintahnya. Lah, kata Tuhan Yesus, jika engkau sayang kepadaku, turutlah segala perintahku. Nah, perintah Yesus ada nggak untuk meninggalkan hukum Taurat? Tidak ada. Berarti orang yang mengikuti Yesus harus mempraktekkan hukum Taurat. Orang yang mengikuti Yesus harus melakukan firman Allah. Taurat atau bukan? Salah satunya. Nah, kalau salah satunya berarti manusia harus hidup dengan perbuatan kan? Bukan cuma iman kan? Udah saya bilang tadi, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus harus berbuat, melakukan perintah Allah. Tetapi kalau menuruti perintah Allah, tidak beriman kepada Yesus sama dengan bohong. Ya, nah sekarang begini Pak. Sekarang kalau begini. kita melakukan perintah Allah dan beriman kepada Yesus, dapat dunia dan dapat surga. Itu ya, maksudnya. Betul, itu betul. Perintah Tuhan harus dilakukan dan beriman kepada Yesus sebagai apa, Pak? Sebagai juru selamat. Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai juru selamat. Iya, sebagai juru selamat dia mengajarkan dirinya disembah atau menyembah Tuhannya. Tanpa dia katakan, aku presiden, orang sudah tahu bahwa dia Tuhan. Nah, kalau saya balik Pak, tanpa dikatakan bahwa dia adalah manusia, tetap saja dia manusia, salah nggak? Salah kalau dia tetap manusia. Kan dia dia mati dan manusia. Bangkit. Dia bangkit kan, dia mati bangkit kembali kepada Lazarus juga bangkit, Pak. Nah, Lazarus juga bangkit, Elia juga bangkit. Iya, benar. Tetapi tidak mengampuni dosa mereka. Tidak mengampuni dosa seluruh dunia. Yesus kan mengampuni dosa seluruh dunia. Yesus itu mengampuni seluruh dosa di dunia itu perintah Tuhan atau perintah dirinya sendiri? Tuhan. Oh, Tuhan. Berarti Yesus hanya perantara. Dia menjelma menjadi manusia. Waduh, kalau menjelma itu Pak ajaran paganisme, Pak. Kalau menjelma itu ajaran politeisme. Mau ajaran siapa, itulah keyakinan kami. Oh ya, saya menghargai. Saya nggak mengatakan bahwa itu bukan keyakinan Bapak. Mau ajaran siapa, yang saya katakan ajaran yang kami terima dari doktrin. Ya. Oke, berarti bertentangan dengan ajaran Yesus kan? Kenapa bertentangan? Ada nggak Yesus mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi menjelma menjadi manusia? Iya, kan udah dikatakan bahwa di dalam Lukas 1 ayat 21 itu, maka dia menjadi manusia, lahir menjadi manusia. Siapa yang lahir menjadi manusia ini? Yesus. Yesus ini siapa menurut Yesus? Yesus ini menurut Yesus. Gimana sih maksudnya? Kan Yesus lebih tahu tentang dirinya, Pak, daripada kita. Siapa Yesus menurut Yesus? Ya Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu bahwa aku adalah Tuhan? Yohanes berapa ini? Yohanes kalau nggak salah 4 ayat. Yohanes 10. 13. Ya, ayat 13 ayat nomor 13. Nah, 13 ya. Apa yang ditorehkan di sana? Aku adalah guru dan Tuhan. Ini dia sudah katakan itu. Berarti Tuhan di sini maksudnya Maha mendengar. Nah, Maha mendengar gini. Secara kemanusiaan, dengar dulu. Secara kemanusiaannya dia terbatas, tetapi secara ketuhanannya dia tidak terbatas. Di dalam dirinya itu ada dua kata, Tuhan Yesus. Berarti ada Tuhannya, ada Yesusnya. Ada manusianya, ada Allahnya. Nah, gitu. Sekarang yang itu maha kuasa. Oke. Tidak terbatas. Oke, sekarang yang mengutus Yesus itu ada sisi kemanusiaan pada dirinya enggak? Ada. Siapa tuh?
pada Yesus. Oh, Yesus. Berarti Maria yang manusia ini melahirkan pencipta langit dan bumi. Mau itu kamu katakan terserah. Ya. Bukan, ini secara logika, Pak. Kan Iya. perintah Yesus itu harus mengasihi Tuhan dengan akal budi, ya kan gitu. Iya. Nah, sekarang benarkah pencipta langit dan bumi ini pernah dilahirkan oleh manusia? Nah, udah saya bilang tadi, di dalam diri Yesus itu ada Tuhan, ada Yesus. Tuhannya itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Ya. Jadi Terus? Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Adapun dia Tapi mempunyai faktanya dia roh Allah. terbatas. Hah, maksudnya apa sih? Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Secara kemanusiaannya tidak bisa dia berbuat apa-apa. Dia Berarti bergantung apa yang terbatas kan, Pak? disarankan oleh Allah Bapa kepadanya. Berarti terbatas kan? Kemanusiaannya terbatas, ketuhanannya tidak terbatas. Nggak ada istilah kemanusiaannya karena dia Kenapa sendiri nggak yang bisa? menjadi manusia, berarti dia terbatas. Manusianya terbatas. Nah, jangan bilang gitu. Kenapa? Yang manusia ini Tuhan atau bukan? Di dalam udah saya bilang ada dua kata. Apa sebuah arti yang nama? saya tanya manusia Namanya ini Tuhan. Tuhan Yesus. Ada Tuhannya, ada Yesusnya, gitu. Iya, yang saya katakan kepada Bapak, manusia Yesus ini Tuhan atau bukan? Namanya Tuhan Yesus. Iya, maksudnya yang manusia yang makan ini ikan goreng ini Tuhan atau bukan? Manusianya. Berarti dia terbatas. Manusianya terbatas. Nah, berarti Tuhan Anda punya batas. Ketuhanannya tidak terbatas. Loh, buktinya dia tidak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Tapi roh manusia adalah roh ciptaan. Roh Allah adalah roh pencipta. Ya. Ketika manusia lahir, sudah punya roh apa belum? Sudah. Nah, roh Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Roh manusia terbatas. Dan roh juga ketika Anda bermimpi, jalan ke sana, jalan ke sini, itu adalah roh Anda. Jadi demikian juga, waktu dilahirkan manusianya, roh Allah ada enggak kosong di surga, enggak kosong di bumi. Iya, tapi masalah. Yang dialami di dalam dirinya adalah roh Allah. Enggak masalah, Pak. Yang saya maksud ini Yesusnya terbatas enggak Yesus? Manusia terbatas Yesusnya. Nah, apakah Tuhan terbatas? Tidak. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kata siapa? Lah, tadi Bapak katakan Yesus Tuhan. Terbatas enggak Tuhan? Tidak. Yang mana yang benar ini, Pak? Kan udah saya bilang, di dalam diri Yesus itu ada dua oknum. Roh Allah dan manusia. Manusianya terbatas. Nah, dan yang manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Berarti Tuhan Anda terbatas. Kenapa terbatas? Nah, kan Yesus terbatas, Pak. Terbatas pun dia pada waktu target untuk penghapusan dosa. Terbatas. Targetnya itu penghapusan dosa. Misi dan visinya penghapusan dosa. Dia terbatas. Selesai dia 3 hari 3 malam di perut bumi, dia kembali kepada keilahiannya dan dia tidak selama 40 hari dia menunjukkan dirinya bahwa dia sudah bangkit, dan setelah 40 hari dia naik ke surga dan dia mengutus rohnya ke bumi yang tidak terbatas itu. Kalau misalnya dia pakai kalau misalnya dia pakai ketuhanannya di dalam program pengampunan dosa, tidak akan tercapai. Soalnya Tuhan tidak pernah bisa dibunuh. Berarti tidak Tuhan Anda pernah terbatas. Ya. Berarti Tuhan Anda pernah terbatas. Tidak. Tuhan tidak terbatas. Yesusnya terbatas. Iya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus. Iya, berarti Tuhan Anda pernah terbatas.
Yesusnya terbatas, Tuhannya Nah. tidak terbatas. Oke, Gimana sih? Yesusnya terbatas, tapi Tuhannya tidak terbatas. Tidak terbatas. Di Nah, dalam Yesus diri ini Yesus Tuhan. ada ketuhanannya. Ya, Yesus Ada ini Tuhan, Tuhan. Roh Allah. Ya, Yesus ini Tuhan. Tuhan Yesus. Berarti dia pernah terbatas. Manusianya terbatas. Yang manusia ini, siapa ini yang manusia ini? Tuhan. Anda jadi bilang Yesus. Nah, yang terbatas ini kan kemanusiaan. Iya, kemanusiaannya. Nah, kemanusiaan ini kan Tuhan itu sendiri. Kan udah saya bilang. Allah itu Enggak. adalah roh. Kemanusiaannya Yesus itu Tuhan itu sendiri atau bukan? Namanya manusia, kemanusiaannya. Iya, yang menjadi manusia ini ketuhanan yang menjadi manusia atau bukan? Aduh, gimana ya? Iya, Susah untuk menerangkan Anda ini. bingung pastinya. Tidak bingung. Di dalam diri Yesus ada roh Allah. Iya, Tapi yang saya tanya unsur kemanusiaan Yesus itu dari Tuhannya atau bukan? Unsur kemanusiaannya. Iya, Iya, dia manusia. bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Yaitu Yesus. Oke, berarti Tuhan Anda pernah terbatas. Yesus terbatas. Kalau Tuhan Berarti tidak terbatas. Loh, katanya pernah menjadi manusia. Iya. Nah, pada saat menjadi manusia dia terbatas. Untuk sementara waktu. Dia Iya, menjadi manusia. berarti Tuhan Anda pernah terbatas untuk sementara waktu. Aduh, memang sulit untuk kamu terima, susah ini memang. Enggak, Anda saya minta jujur aja, Pak. Saya jujur. Nah, oke, kalau jujur, Di dalam diri Yesus ada ilahi, ada manusianya. Oke, pada saat kita menitik keilahiannya, oke. Yesus hebat, punya mujizat, punya kekuatan, oke. Karena itu adalah perantara. Dia adalah perantara. Oke, nah sekarang yang sisi manusianya ini, Pak. Berarti Tuhan pernah pada kondisi di mana dirinya manusia. Bukan Yesus itu aja. Iya, Yesus manusia kan, Pak? Iya, Yesus Nah, manusianya pernah terbatas. Iya, Ada di Israel tapi nggak ada di Indonesia gitu. Berarti Tapi kalau Tuhan Anda, Allah ada di mana-mana. Berarti Tuhan Anda pernah dalam posisi terbatas. Bukan Tuhan saya, Yesus. Gimana sih? Yesus itu bukan Tuhan Anda. Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Anda. Bukan Tuhan Anda gimana? Tuhan Yesus itu Tuhan saya. Nah, berarti Tuhan Anda pernah terbatas kan? Yesusnya. Iya, yang saya tanya Tuhan Anda ini siapa? Yesus atau Handi? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus Anda itu pernah terbatas atau tidak? Kalau Tuhannya tidak terbatas, kalau Yesusnya terbatas. Yesus ini siapa? Manusia Yesus ini siapa? Nah, kita bacalah Matius ya, Matius 1. Ya. Kelahiran Yesus. Ya. Bang Zuma. Iya, gimana deh? Jangan diganggu dulu Mbak Endri, biarin dulu Mbak Endri. Bukan mau nitip ayat sama Bang Zuma. Iya, Oke. Silakan Bu. Mau nitip Aduh. ayat Bang Zuma 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Iya, benar. Iya. Banyak dalilnya Yang itu banyak. dalam perang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Iya, betul. Banyak 1 dalilnya itu, termasuk Timotius 6 Yohanes ayat juga, Yohanes 16. 5. Ya, mohon titip ayat saja. Terima Iya. kasih. Makasih. Silakan Pak, kenapa Matius 1? Kenapa dia Matius 1? Jangan sampai saya mengatakan Tuhan Anda pernah dilahirkan. Hati-hati loh. Ayo Pak. Pak Antoni. Lagi mempersiapkan dia. Dia itu nggak mau. Matius 1 ayat 21. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus. Oke. Di sini tidak, dengar dulu. Ya. Di sini tidak disebut Tuhan Yesus, tapi Yesus. Dia Nah, melahirkan Yesus.
Yang dilahirkan ini siapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa ini yang dilahirkan ini siapa? Yesus, gimana? Tuhan atau bukan? Lah, ada ditulis Tuhan tadi di situ? Berarti bukan Tuhan. Enggak, ada ditulis tadi? Enggak ada. Berarti bukan Nggak Tuhan. ada. Berarti manusianya yang dilahirkan. Nah, ini siapa? Yang manusia yang dilahirkan ini siapa? Ya, Yesus. Siapa Yesus itu? Gimana sih? Ya, siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Nah, Kan baca. Iya. Siapa Yesus itu? Roh Allah turun kepadanya. Menjelma menjadi manusia di rahim Maria dan dilahirkan. Sebut namanya Yesus. Jadi yang lahir ini Roh Allah. Aduh, kan udah saya bilang tadi nggak ada ditulis di situ Roh Allah, nggak ada kan? Tadi katanya Roh Allah turun. Menjelma menjadi manusia. Nah, yang menjelma menjadi manusia ini siapa? Yesus. Yesus atau Roh Allah? Yesus. Yesus menjelma menjadi Yesus. Memang pahamilah dulu roh itu apa ya, supaya mengerti. Nanti saya capek menerangkan gimana. Ya. Kok jadi saya Pak yang harus mengerti? Iya, saya memang salut melihat Anda mengerti atau tahu semua ayat, tapi nggak tahu memanfaatkannya pada posisi apa gitu. Kalau jadi, Bapak tahu? Tahu. Nah, sekarang yang datang menjelma menjadi manusia ini siapa? Yesus. Yang datang menjelma Yesus atau Roh Allah? Yesus. Oh, berarti tadinya Yesus menjelma menjadi Yesus. Ya, karena Tuhan kami bisa menjadi apa? Bisa menjadi api, bisa menjadi embun, bisa menjadi apa? Namanya kekuasaan. Jadi Yesus ini Tuhan. Bisa aja menjadi apa? Jadi Yesus ini Tuhan. Nah, bacalah di Alkitab. Tuhan Yesus itu tadi katanya bisa menjelma jadi apa saja. Iya. Murid-muridnya mengatakan Tuhan Yesus. Tapi pada waktu dia dilahirkan adalah Yesus. Enggak ada disebut Tuhan Yesus. Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apa saja, betul? Benar. Nah, kalau dia menjelma, mohon maaf, kalau dia menjelma menjadi ayam, apakah ayam itu Tuhan Anda? Kan enggak ada tertulis. Tadi katanya bisa menjelma menjadi apa saja. Jangan kita misal-misalkan. Kalau misal-misalkan nggak bagus. Ya, makanya apa yang Tuhan itu jangan di dalam Alkitab, itulah yang kita imani. Oke. Jangan Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apa saja. Bisa saja namanya dia, tapi nggak pernah dia katakan menjadi ayam, menjadi apa. Karena yang ditebus itulah manusia. Kalau ayam mau ditebus, mungkin dia menjadi ayam. Oh, nah itu dia tadi. Jadi kalau mau ditebus monyet, dia menjadi monyet. Bisa aja, tapi nggak ada tertulis. Astagfirullahaladzim. Oke, kita kembali kepada manusia. Jadi Tuhan Anda menjelma menjadi manusia. Iya. Berarti yang manusia ini adalah Tuhan Anda. Yang menjadi manusia Yesus. Iya, berarti manusia Yesus itu Tuhan Anda. Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Anda. Betul. Namanya Tuhan Yesus ya Tuhan saya juga. Ya udah jawab aja Pak, gak usah malu-malu. Kita ini mencari kebenaran. Jadi manusia Yesus itu Tuhan. Jadi manusia Yesus itu Tuhan Anda. Tuhan saya. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Gak dong, Pak. Firmannya menjadi manusia. Ya nggak usah. Firman. Tahu firman? Mau dia firman, mau dia roti, mau dia daging. Yang pasti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Firmannya menjadi manusia. Bukan itu yang kutanya. Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Ya kan? Benar nggak? Firman itu menjadi manusia. Iya, oke. Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Firmannya. Ya. Firmannya menjadi manusia. Enggak masalah mau jadi firmannya, mau dari jubahnya, entah terserah. Yang jelas Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Firmannya menjadi manusia.
Maksudnya firman-Nya itu maksudnya apa? Ciptaannya. Bukan ciptanya. Firman-Nya Tapi- keluar dari dia menjadi manusia. Berarti dia sendiri yang menjadi manusia. Tahu arti firman nggak? Saya nggak tahu. Nah, ya belajarlah jelaskan. dulu. Capek kita nerangkan, nanti kalau nggak tahu ngapain diteruskan. Firman itu apa rupanya? Tahu firmannya? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Bang. Memang nggak, pura-pura nggak tahu atau gimana? Pura-pura nggak tahu. Nah, inilah biar saya terangkan sedikit. Oke, silakan. Jangan pura-pura menerangkan ya, tapi yang serius. Iya serius saya. Iya, silakan. Nah, Kata Niko anak kalau disebut firman. firman itu Mm-mm. adalah Hmm. termasuk itu buah pikiran. Oh, Ya, ide kalau- ciptanya ide. Kok ciptaan ide gimana? Pikiran kan ide. Buah pikiran, hasil buah pikiran. Hasil buah Nah. pikiran. Ya, Contoh gini. Anda berpikir bikin meja. Yang mana buah pikirannya di situ? Anda berpikir membuat meja. Mejanya sudah jadi. Yang jadi buah pikiran di situ yang mana? Meja atau yang mana? buah pikirannya. Ya, yang mana buah pikiran? Antara meja atau yang mana? Anda berpikir mau membuat meja. Nah, sekarang setelah Anda membuat meja, yang jadi buah pikiran yang mana buahnya? Ya hasil pikiran itulah meja itu. Tapi Itulah pikiran buahnya. pikiran itu tidak akan habis-habis. Iya, maksud saya ketika Anda berpikir Itulah untuk membuat, firman. ketika Anda berpikir untuk membuat meja, buah pikiran Anda adalah Masih berpikir kan, belum diungkapkan. iya, belum diungkapkan, masih berpikir. Nah, kalau setelah sudah Anda diungkapkan, itulah kenyataan Yesus itu. nah, berarti meja ini adalah buah pikiran Anda. Meja buah pikiran, Iya kan? Iya. hasil buah pikiran. Oh, jadi kalau buah pikiran itu yang mana buahnya? Buahnya ya termasuk angan-angan, maunya gini gitu kan. Oh, itu buah pikiran, angan-angan itu buah Buah pikiran. pikiran itu. Nah, buah Dan pikiran bisa, hasilnya apa yang sudah tercetus. jadi gitu. buah pikiran ini bisa nggak direalisasikan dalam bentuk media? Namanya Tuhan bisa segalanya. Oke. Nah, sekarang Kalau kedudukan kita meja. manusia memang terbatas, nggak bisa. Oke. Sekarang kedudukan meja sama enggak kedudukan Yesus? Itu kan benda mati. Gimana sih? Enggak. Ini kan buah pikiran. Anda mengatakan firman itu buah pikiran. Yesus itu berasal pada mulanya adalah firman. Berarti pada mulanya adalah pikiran, buah pikiran. Nah, buah pikiran Anda ketika Anda berangan-angan membuat meja, meja itu adalah buah dari pikiran Anda. Pertanyaan saya, kedudukan meja dengan Yesus sama enggak? Kita nggak bisa samakan benda mati dengan benda hidup. Yesus benda hidup. Oke. Kalau begitu, Kalau meja benda mati. Oke. Anda sudah punya istri kan? Sebelum punya istri, Anda punya pikiran, buah pikiran untuk membuat anak. Benda hidup, berupa anak. Jadilah dia, itu dari buah pikiran Anda. Lahirlah anak Anda. Sekarang pertanyaan saya, sama enggak kedudukan anak Anda dengan Yesus? Ya enggak, jauh beda lah. Tapi sama-sama buah pikiran. Jauh beda. Bedanya di mana? Bedanya Yesus itu adalah Roh Allah masuk ke dalam rahim. Tapi kalau anak saya adalah hasil sperma. Ya jauh Rohnya dari mana? beda. Rohnya dari mana? Hasil sperma. Rohnya dari mana? Rohnya ya dari Tuhan. Sama enggak dengan rohnya Yesus? Beda, tidak sama. Apa bedanya? Bedanya roh Yesus roh pencipta. Roh manusia adalah roh ciptaan. Oh, begitu. Berarti Roh manusia adalah roh ciptaan. Sementara Diciptakan oleh Yesus, Tuhan. sementara Yesus rohnya roh ciptaan. Roh Roh pencipta. Allah. Roh Allah. Roh pencipta. Roh Allah. Roh pencipta. Oke. Ketika Yesus didatangi oleh malaikat, Ya. rohnya ketakutan atau tidak?
Nah, di Ibrani 2, Yesus untuk sementara waktu lebih rendah dari malaikat. Nah, berarti Tuhan Anda pernah lebih rendah dari malaikat. Bukan Tuhan Yesusnya, gimana? Berarti gimana sih tadi katanya roh anak Anda dengan rohnya Yesus itu berbeda? Rohnya Yesus roh pencipta. Pencipta dengan roh yang dicipta. Oke, berarti roh pencipta pernah lebih rendah dari malaikat. Yesusnya, bukan rohnya. Oh, berarti di Tuhan Anda punya sesuatu yang bukan Tuhan. Kan ada Yesusnya, itu kemanusiaannya. Yesus Tuhannya ini kan manusia. Yesus ini kan manusia. Nah, betul? terus? Sementara Tuhan Anda adalah rohnya. Ya. Sementara Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Berarti pada diri Tuhan Anda ada sesuatu yang bukan Tuhan. Ada di gimana? Iya Tuhan dia itu 100%. Nah, berarti Yesus Tuhan. Tuhan Yesus benar. Nah, berarti Tuhan Yesus yang Anda maksud ini manusianya. Yesusnya, manusianya. Nah, berarti manusianya juga Tuhan kan? Tuhan Yesus kalau disambungkan dua-duanya, Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Yang kita cerita ini manusianya Yesus ini Tuhan juga. Manusia kalau ikut Tuhan Yesus ya ada Tuhannya, ada manusianya. Kalau tidak ikut hanya Yesusnya, hanya manusianya. Nah, yang manusianya ini yang saya tanya. Itulah yang pernah lapar, yang manusia yang pernah haus. Nah, yang manusianya ini yang saya tanya, itu siapa? Kan udah dibilang manusia kok, itu siapa gimana? Berarti Tuhan Anda ada sisi pada dirinya yang bukan Tuhan. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Setelah dia bangkit naik ke sorga, kembali kepada kealahannya, dia sudah sempurna menjadi tidak lagi manusia, enggak. Nah, berarti ketika dia manusia, dia bukan Tuhan. Tetap dia Tuhan. Tapi segitu malah sekapan. Tapi dia tidak munculkan ketuhanannya di dalam kehidupan di dunia ini. Karena programnya bilang, kemanusiaannya itu adalah untuk menebus dosa manusia. Setelah selesai, bahkan dia katakan pada waktu dia di kayu salib, dia katakan, Elohim sabaktani. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Eli lama sabaktani. Yang pergi itu siapa? Roh Allah itu meninggalkan dia. Disitulah proses pengampunan. Kalau roh itu sudah keluar dari Yesus, kok Yesus masih bisa bicara? Namanya Tuhan gimana bisa aja. Loh, bisa aja. Yang mana yang benar? Kenapa Yesus mengatakan Eli lama sabaktani? Nah, disitulah penyelesaian dosa itu. Ya terus yang bicara ini mayat atau bukan? Dia kan masih bisa bicara. Kok mayat gimana? Tapi rohnya sudah pergi. Tapi rohnya sudah pergi. Nah, roh Tuhannya udah pergi, roh manusianya masih ada. Berarti Yesus punya dua roh. Dengan rohnya supaya bisa dibedakan. Oh malah asa. Ya berarti Yesus punya dua roh. Jawab. Tidak satu roh. Nah rohnya kan sudah pergi. Bentar dulu Bang Lua. Rohnya kan sudah pergi, kok dia masih bisa bicara? Pernah orang halau, apa namanya halau? Pernah orang halusinasi gitu. Pernah. Berarti Yesus halusinasi. Dengar dulu. Rohnya sudah pergi, tapi masih bisa berbicara. Sama seperti kayak orang mimpi. Rohnya udah melayang-layang, tapi dia masih bisa berbicara. Nah, kira-kira gitu. Ibaratnya gitu. Ya, jadi harus kita dapat membedakan roh dengan nyawa. Oh gitu.
Jadi ceritanya ketika rohnya itu sudah pergi, si mayat ini masih bisa bicara. Gitu ya, Bang? Udah istirahat. Ntar dulu Kak, ini belum. Sabar dulu. Aduh. Jangan diganggu dulu. Inilah yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Maaf ya. Jangan bawakan ide Al-Quran ke Alkitab. Nggak nyambung. Kok nggak nyambung pula? Al-Quran Nggak itu nyambung. menceritakan tentang Jadi umat Al-Quran itu adalah terdahulu. imanmu sendiri. Nggak bisa, Bang. Karena Yesus itu nabi kami. Anda yang menyelewengkan nabi kami dalam konsep yang saya tadi. meneruskan Alkitab. Jadi Loh, kalau apanya yang Anda kacamata dari luruskan? Al-Quran, Apanya yang Anda jangan luruskan? Saya bawa tanya. ke Alkitab. Nggak Nggak nyambung. bisa. Al-Quran itu datang membahas tentang kitab-kitab terdahulu. Membahas Maksudnya, tentang umat-umat terdahulu Al-Quran itu. Nah, jadi Nah sempurna. sekarang ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang ini berselisih tentang Yesus, kan itu fakta. Iya, sempurna Quran itu. Oh, pasti. Pasti. Jadi saya tanya sedikit. Boleh. Hukum yang dibawakan oleh si Musa itu ada tertulis di dalam Quran? Ada. Ada di mana itu? Hukum ke-10 itu ada? Ada. Hukum ke-10 Ada. di mana? Di Al-Quran. Iya, di mana? Ada. Jadi jangan dibilang sempurna. Masih banyak Lah, itu kitab-kitab terdahulu yang tidak tercantum di dalamnya. Loh, Ada. yang dimaksud sempurna ini apa dulu? Yang disempurnakan itu adalah akidahnya. Cie. Kan begitu. Yang disempurnakan semua lah. Loh, Nggak boleh bukan, enggak begitu satu cara pun nggak pandang. boleh ditinggalkan. Kalau Nggak- itu sempurna. Enggak begitu cara pandangnya. Nah, Jadi jadi Al-Quran jadi itu cara menyempurnakan tentang pandanganmu terhadap akidah. kitab beda, cara pandangan saya terhadap kitab beda. Jadi oleh sebab itu, Tidak, kita saya imanilah mengatakan, masing-masing kitab masing-masing. Jangan ya kita saya merubah. mengimani kitab saya. Makanya saya bacakan, makanya saya katakan, Imanilah saya bacakan kitab masing-masing. saya, Itu aja, karena Jo. saya mengimani. Wa Iya. innal ladzina ikhtalafu Jangan fihi merusak lafi kitab syakkim orang minhu. lain dengan Nggak sudut bisa, pandang nggak bisa. dari kacamata Tidak ada sendiri. kekuatan di atas muka Nggak bumi ini nyambung. yang bisa menggeser kebenaran Nggak nyambung. Al-Quran. Tidak bisa. Iya. Al-Quran mengatakan, sungguh mereka berselisih pendapat tentang Isa. Kita buktikan hari ini Anda berselisih paham. Iya, berselisih yang tidak mengerti. Ya Loh, pasti. sekarang begini, Kalau sudah sekarang begini, mengerti, pasti sekarang drop. begini. Apakah Kristen dan Yahudi berselisih paham tentang Yesus? Berselisih. Salah enggak Al-Quran mengatakan itu? Nah, itu saya tidak tahu salah apa tidak, ya. Karena pandangan orang, Al-Quran mengatakan, pandangan Al-Quran orang bermacam-macam mengatakan terhadap orang-orang kitab. terdahulu berselisih paham tentang Isa, tentang Yesus. Betul. Sekarang saya tanya, apakah Yahudi Kristen berselisih paham tentang Yesus? Betul. ada yang Nah. berselisih, ada yang tidak. Ada yang tidak, ada yang berselisih. Nah sekarang Al-Quran Iya. salah enggak? Karena ada yang agama Yahudi, ada yang agama Kristen di Nah sekarang sana. Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham. Salah enggak Al-Quran itu? Benar. Benar Al-Quran pandangan yang lain itu enggak saya Benar pungkiri. sebagian, salah sebagian. Nah, Kembali ke topik waktu Yesus di tiang salib, Eli Eli lama sabachthani, kan roh Allahnya sudah nggak ada itu. Tadi pertanyaan Bang Juma, apakah mayat bisa berbicara gitu loh Pak Antoni, ini dulu nih belum jelas ini. nah, Jadi dulu. saya katakan nyawa dengan roh itu masih beda. Kalau rohnya ada, nyawanya masih ada, bisa dia berbicara. Mana ceritanya? Nyawa itu apa sih? Nyawa itu apa? Kalau itu dikatakan- salah. didefinisikan Kalau itu salah. nyawa itu darah. Darah. Nyawa darah. Ya, roh itu beda. Ya, Aduh, gimana itu Bang Luga? Salah itu. Salah. salahnya di mana Duga? Iya, jadi kalau Hati-hati lo gak diomelin sama Antoni lo ya. nyawa Salahnya itu di mana? sama itu. Jangan Nyawa menyalahkan malah yang tidak satu. mengerti.
Nyawa sama roh itu sama, Pak. Jadi nggak ada kalau Namanya di mana? misalnya roh itu nyawa. Jadi kalau roh udah pergi Nyawa ya itu nyawa. adalah darah. Nyawa Iya, itu sama. adalah darah. Roh itu beda. Ada di dalam darah. Nyawa itu roh sama itu. Tidak. Beda. Bapak jangan Kalau memperjuangkan itu. kamu nanti Bapak bermimpi, kedepannya rohmu hancur. melayang-layang, tapi kamu masih hidup. Pernah mimpi Tidak melayang-layang ada, atau jalan ke sana, jalan ke sudah sini, itu pergi, rohmu. kalau roh luga sudah berangkat, nyawa udah nggak ada Harus lagi. belajar dengan baik ya. Jangan menyalahkan yang benar. Udahlah. Makanya kamu Ya. kalah berdebat. Udah. Ya. Jangan menyalahkan yang benar. Nyawa sama roh itu satu. Kalau nyawa Beda. dengan roh itu Beda. Mereka Nyawa berselisih. itu baca di Berselisih. mana-mana. Nyawa itulah darah. iya, nyawa ada di dalam darahnya. Roh, Darah ya, itu roh. Beda roh. Kalau rohnya keluar, masih bisa bicara, masih bisa dia ngomong. Wah, ini ajaran. Wah, belajarlah ya. Mungkin Udah. kamu Kristiannya bom kali. Belajarlah, belajar. Ya, Udah. kamu belajar dalam dulu. Kamu mau ngajarin aku Belum pulang aja. paham. Jangan saling menghina ya, nggak bagus, jangan. Iya, dia bilang saya belajar dulu. Dialah yang belajar dulu. Kamu tuh rendah hati, itu salah. Di mana-mana tuh nggak ada pengajaran seperti itu. Kenapa nggak ada? Makanya Oke, saya bilang tunjukkan ayatnya. orang rohnya. pernah mimpi nyawa Yesus keluar sama roh Yesus rohnya, bedanya tapi apa? dia masih hidup. Mana ada roh berangkat, ini orangnya masih ke Medan. Oh, rohnya Ucok sudah pergi bisa ke aja, surga. Lalu nyawanya Makanya di masih dalam mau ke tubuhmu Paris. itu ada jiwa, Itu kan orang ada gila roh. namanya. Rohnya Ya. udah dibawa ke surga, nyawanya masih mau ke Paris, masih mau jalan-jalan di Danau Toba. Itu gila namanya. Kau kalau salah. Jadi Salahnya Kristen di itu mana? harus Kau belajar rendah dulu hati. lah. Ya, Jadi belajar Kristen dulu. jadi Kristen Dalami itu dulu itulah tentang jahatnya mengenai orang roh. Kristen. Udah salah Ya. ngotot. Kau kalau salah. Tidak salah, benar. Mati aja kau. Jangan sok-sok Jaga, benar kau. Jaga Gimana ucapan, jaga. ceritanya itu Bang? Rohnya terangkat ke langit, nyawanya masih jalan-jalan ke Nah, itu dia. Danau Toba. Saya Gimana ceritanya? Coba baca dulu kamus. Cara menjelaskan itu Apa bukan itu nyawa? Baca Iya, dulu kamus. nyawa ada di dalam Nyawa darah. adalah darah. Ucok. Ya, nyawa adalah darah. Kalau yang nyawa itu Keluar roh. darahnya, nyawanya habis. Terus rohnya Tapi kemana? kalau rohnya adalah Kemana? pemberian Tuhan. Kalau mati orang, rohnya kalau dia orang berdosa di pintu neraka. Kalau roh yang benar di pintu surga. Udahlah, kau masuk neraka aja sekalian lah. Nggak boleh gitu kah? Jangan. Belajar dulu ya, Nuga Iya, juga ini belajar anak dulu. keras kepala Supaya nih, anak. benar. Nyawa Oke, sama aku ada dokter urusan manapun lagi. nggak pernah Terima ngajarin kasih. seperti itu. Kau sekolah teologi bukan? Nggak usah lah nanya-nanya Saya di itulah. atas teologi ya. Enggak. Kau lulusan Saya teologi bukan? di atas teologi ya. Tuh di atas teologi ngomong udah ngaco. Nah, pendeta-pendeta saya ajar. Wih, Hmm. mantap. Bertinggalan Nabi Luga dong. Lewat Nabi lu siapa yang angkat dia Nabi? Kamu udah baptis belum? Bener kan? Ketahuan dia belum baptis selam ini. Sama kayak mengapus segala ini. Saya sudah dibaptis. Pakai bensin. Dibaptis selam bukan? Iya selam lah. Sama seperti Yesus diislamkan ke Bro air. Antoni ini praktisi Advent di Bandung. Oh, Adven bilang dong dari tadi. Adven mah cucunya Lamsen Naibaho. Nggak boleh begitulah ah. Iya, kita berdebat. Ya, kalau saya jadi ingat sama Kamu itu bentar Luka Tambunan. Saya jadi ingat pernyataanmu dulu waktu di WA. Katanya Advent ini tidak menghormati pengorbanan Yesus gitu. Maksudnya gimana itu, Luka? Iya, Adven ini sebenarnya masih dalam naungan Katolik dan Protestan. Jadi sama-sama menolak Roh Kudus, kamu nggak sama-sama menolak mujizat mereka ini. Dan kamu nggak salah satu tahu, tokohnya Nuga, jangan Lamsen banyak bicara Naibaho. kau, weh. Nuga, Adven jangan itu banyak bicara, jumlahnya kamu nggak di kenal Indonesia cuma Advent, 5.000 nggak orang. kenal apa, 5.000 Katolik. orang. Diam dulu. Adven itu Iya. di Indonesia itu jumlahnya Nggak cuma usah 5.000 terangkan, orang. nggak tahu kamu. Nggak usah terangkan. Kamu nggak usah. Begini Pak Antoni, Aku tanya kau, Nuga. Advent itu disangka yang dipelopori itu. siapa? Advent dipelopori siapa? Ellen G. White, nenek kau. Nah, kalau tahu kau sejarahnya, pelajari dengan baik-baik ya. Jangan Kenapa kamu Adven salahkan tidak sama bisa dengan Katolik. bertarung di Ya Indonesia? jauh beda Kenapa dengan Adven- Katolik.
Katolik Kenapa beda dengan Advent. Dengarin dulu, kau jangan ngomongin yang lalu. Kenapa Advent tidak bisa bertarung di Indonesia? Ya, jumlahnya hanya sampai 5.000. Kenapa nggak kalian bikin nggak event-event raksasa di Stadion Gelora Bung Karno di Monas? Kenapa kalian nggak bisa bikin? Karena kalian nggak punya duit, nggak lemah kalian. Kami Jemaat kalian tuh nggak ada yang konglomerat masalahnya. Semua orang kaya lari ke GBI. Kalau Advent itu gak pamer kekayaan lu gak? kata siapa? Bukannya pamer emang susah gimana sih lo? Bukannya nggak pamer emang nggak ada. Enggak ada Donatur gimana? teman gua. Jangan kau Donatur belanjakan manusia. teman gua masalahnya. Woi, Saya itu sering di Goblok NT kau, Haryono, Advent Pusat itu di NT Haryono, Jakarta Selatan. Saya sering ke situ. nah, terus Gembalanya ngapain kau di namanya situ? Berlin Main-main. Samosir. Hah? Itu teman saya, Berlin Samosir. ngapain Itu kau gembala di situ? bidang Advent Pusat. Iya, ngapain kau di situ? Minta Itu sumbangan. makanya tuh Sumbangan. ajarin dia nggak mau. Akhirnya dia bangkrut. Bangkrut apa? Itu Bos kau itu teman saya dan pendeta doktor Dani Kasanya, misiologi Yogyakarta, doktor. Itu doktor di Advent. Itu teman saya. Udah pernah saya banting-banting. Akhirnya sekarang bangkrut. saya tidak salut dengan dokter. Iya, makanya apalagi bukan doktor. Kau cuma SMP, makanya jangan banyak ngomong. Bang Luga ada aja. Masa Juga. jangan gitulah, nggak bagus. Kau SD belum tahu apa-apa, hanya pergaulan ngomong go doang, kayak ember. Bos kau itu teman saya. Jangan, Berlin jangan saling menghina Samosir. begitulah Iya, kembali ke roh dan nyawa tadi aja. Iya, Ya, jangan. makanya kan saya bilang jadi gini ya, bentar dulu ya gantian ya, gini. Setiap sekte di dalam Kristen itu berbeda-beda. Mulutmu Jadi itu nggak benar itu, bentar, ember itu. Jul, bentar ya, gantian ya. Kalian kan sudah sesak napas tadi udah ngomong 1 Tutuplah jam. mulutmu itu. Iya, diam Masa dulu lah kau kau. ngaku-ngaku nabi? Nabi dari diam mana kau, dulu weh? lah. Ini anak Hei, dibilang diam. Nabi dari mana kau? Apa yang sudah kau terima dari Tuhan? Iya, diam jangan dulu lah. macam-macam kau. Ngomongnya gantian, Perlihatkan Bang kau. Luga, perlihatkan mujizatmu. Iya, ini muncungnya suruh diam dulu Kak. Ya, Dik. Nabi Iya, keberapa muncungnya kau? diam dulu. Diam Nabi diam keberapa aja, kau? lagi. Jangan sok-sokan pinter kau. Kau masih berhari Minggu ya? Masih makan babi ya? Nah, ayo Hah? enggak. Adi, Ayo, enggak. Makan babi ya? bisa lo suruh diam nggak dia? Suruh diam Pantasan. dulu sebentar. Enggak usah campur. Enggak ada doktrin Oh ya beda, udah ya. jauh. Kalau lo nggak mau diam ya udah, oke. Beda, Sekarang jauh. gini, jumlah Kau advent masih di makan Indonesia babi? cuma 5.000 ya, jumlahnya juga. cuma sedikit. Juga, Gembel. kau masih makan babi Miskin. enggak? Iya, sekarang kenapa lo miskin? Kalau lo makan, ngapain lo ngurusin babi Bang lagi Luga itu susah? masih tidur sama babi. Itu haram Dia itu. sayang sama babi. Haram Bukan, itu. bukan. Tapi dia nabi, gimana mau Jadi, haram? Harta Sekarang begini. juga. Harta enggak dibawa ke Iya. surga. Ngerti enggak? Iya, tetapi Yang kamu itu bawa itu moralmu. Yang kau bawa ke surga moralmu. Abraham itu Ngerti nggak? diberkati ya. Walaupun- orang yang menolak walaupun Tuhan itu miskin, dikatakan tapi Tuhan itu imannya jadi kuat, gembel. itu yang Ingat benar. juga, jangan salah. Orang yang Nah, diberkati itu Abraham apa itu harta-harta diberkati itu di karena dunia? imannya. Kau mati bawa Faktanya, hanya kenapa bawa kau apa? miskin? Petisan Kenapa mayat. gerejamu miskin? Faktanya Ya. gerejamu miskin. Kenapa coba? Enggak masalah. Makanya pertumbuhan Nggak gerejamu masalah. nggak bisa Mau miskin, mendebat mau muslim. kaya. Pernah nggak? Belum- Sekarang saya tanya. Belum kau ke Ada nggak Amerika orang sana. Islam masuk Advent? Organisasi Sekarang saya kami. tanya. Ada nggak Organisasi orang kami. Islam masuk Ayo, Advent? tak kasih timur, biar nggak tumpuk-tumpuk suaranya. 2 menit, 2 menit. Makanya si Ya, Andi atur nggak aja mau. lah. 2 menit, bentar. Diam dulu. Tak kasih waktu 2 menit, 2 menit. Ya, harus diluruskan ini. Ya, Bisa udah dibiarkan. diluruskan dulu tuh. Kasih timer, Julfikar. Iya, tak kasih timer ya. Tak kasih sekarang waktunya 2 menit untuk Luka. Ya, dimulai dari Oke. sekarang. Ya, gini, si Advent ini Tapi gerejanya jangan nyerang pribadi lah. Lanjut. Nah, Advent ini gerejanya cuma 5.000 orang di Indonesia. 5.000 kalau nggak Itu sampai masih makan 10.000. babi. Jangan dibantah dulu. Antonius, diam dulu. Waktunya Nah, 2 menit. 5.000 sampai 10.000. Jadi ini sedikit sekali di Indonesia. Kenapa? Saya kan orang Jakarta. Pendetanya mereka ini saya kenal, Berlin Samosir, pendeta dokter dari Kastanya. Bos-bosnya ini teman saya. Saya kan bahkan pernah berdebat dengan bos-bosnya mereka ini. Mereka ini orang susah gitu loh. Nah, di Indonesia pun mereka tidak bisa mengadventkan Muslim, nggak bisa. Tetapi yang paling ditakutin Dewan Dakwah Islam Indonesia itu kegerakan karismatik, karena satu ya pendetanya konglomerat semua. Kalau mereka ini orang susah,
Kalau mereka ini orang kaya, mereka ini akan gampang mengadventkan orang, dan buktinya nggak ada orang yang jadi advent. Orang dibaptis dijanjikan 2 juta, yang turun 50.000, itu teman saya marah-marah sama saya. Saya dijanjikan 2 juta dibaptis, yang turun 50.000, marah tuh teman saya. Makanya orang advent sendiri pun marah. Kenapa kalian mau baptis orang harus bayar orang gitu loh. Nah makanya jumlah mereka ini tidak bisa mereka mengadventkan orang selain daripada suruh-suruh orang dibaptis. Karena banyak teman-teman saya yang grup-grup jalanan itu dibaptis sama mereka di MT Haryono di Jakarta. Itu teman-teman saya. Makanya saya tahu persis mereka ini. Makanya saya satu pun nggak pernah saya hargai mereka ini. Gitu loh. Karena satu, mereka duitnya nggak ada. Jumlah mereka juga sedikit tapi ngotot. Gitu. Mereka ini sebenarnya satu kerajaan sama Protestan. Cuma beda merek, rohnya sama, roh yang menunggangi sama, roh yang ada di Protestan sama di sini sama, ngototnya sama gitu loh. Saya cuma hanya menyampaikan tadi kenapa cara berpikirnya beda, ya benar karena ajaran doktrinnya dari atas sudah salah gitu loh. Nah, dan saya pun tidak akan mau berdebat sama mereka ini. Cukup Ya, saya waktu sudah habis ya, sudah habis, waktu sudah habis. Cukup, nggak perlu dilanjutin. Nah. Ya, silakan Antonius. 2 menit ke depan. Silakan dibuka mic-nya. Antonius? Oke. Kalau Advent ini hanya memikirkan kualitas dan kuantitas, ya, bukan hanya orang kaya dibayar orang masuk agama ini dibayar ini, tidak. Kami mengandalkan Rohul Kudus. Kalau misalnya kami mengabarkan Injil, diterima atau tidak diterima itu urusan Rohul Kudus. Ya, jadi kalau memang prinsip daripada duga itu adalah prinsip dunia, dibayar, mau dibaptis, itu bukan iman yang benar, itu iman duit. Jadi kami nggak melakukan itu. Kami kabarkan Injil kepada seluruh dunia, kemana kita berada, dan kita berdoa, mudah-mudahan dia dipengaruhi oleh Roh Kudus. Mau dia baru dibaptis, oke. Nggak mau dia, udah. Itu tanggung jawab kita untuk mengabarkan Injil. Sama seperti kita menjual barang, kualitasnya yang kita tinggikan. Jangan kita mencaci orang, memberikan uang, ini nggak boleh. Kualitas dan kuantitas kita, mutunya kita perbaiki, itulah bersaing dengan sehat. Bukan seperti kamu, jual ini, jual itu, belikan jiwa-jiwa, kasih sumbangan, itu nggak benar. Tidak benar. Jadi yang murni itu, kabarkan Injil, terima atau tidak diterima, itu urusan Tuhan. Ya, itu urusan Tuhan. Kita hanya melaksanakan perintah amanat agung oleh Yesus Kristus. Kabarkanlah Injil ini ke seluruh bumi. Kalau diterima atau tidak diterima, itu urusan Tuhan. Ya, semaksimal mungkin kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita meninggikan dan membuat kualitas dan kuantitas kita sopan, Udah. rendah hati, dan baik dan lain-lain. Ya, waktu sudah habis. Kami. Ya, perlu dibantah Kak? Silakan dibantah 2 menit ke depan. Ya, gini. Kenapa orang kaya? Kenapa gereja bisa kaya? Karena membuat mujizat. Ini gerejanya Advent ini nggak ada mujizatnya. Gue tiap hari Sabtu tuh di Advent Pancoran. Jadi lu nggak usah ngajarin gue masalah Advent. Itu donaturnya si Hence, pilot Lion Air. Itu teman gua, donatur. Bahkan si Hence bilang sama gua, Pak Luga, itu uang saya yang buat makan setiap hari Sabtu. Kau makan sekenyangnya, ya. Kau teman saya, makan Pak Luga. Itu yang bayarin Advent Pancoran makan. Itu si Hence, teman gua, pilot Lion Air. Jadi lu jangan ngajarin gua. Mereka ini nggak punya mujizat. Makanya orang-orang kaya malas bergabung di mereka ini. Semua orang kaya itu bergabung di GBI karena GBI bikin mujizat seperti Pendeta Pariaji, Pendeta Niko, Pendeta Dotoni, Andi Simon. Itu mereka bikin mujizat. Mereka bikin mujizat lalu orang nyumbang miliar triliun. Nah ini nih anak ngomong kagak, ngomong bikin mujizat nggak bisa, ngomong kegedean. Lama-lama dilempar orang pakai sayur. Kita itu harus banyak membuat mujizat, bukan banyak kebacot. Paham gak lo? Kalau lo udah banyak bikin mujizat, baru lo donatur pun datang sama lo.
Nih mujizat nggak ada, ngomong kegedean, lu mending ke laut aja. Jadi lu susah karena lu nggak ada mujizat, nggak ada Roh Kudus. Kalau lu ada Roh Kudus, lu pasti lu bisa bikin mujizat. Bisa nggak lo mencelupkan mata orang buta? Ada nggak? Nggak ada sejarahnya apa mencelupkan mata orang buta. Kalau memang bisa, mainkan sekarang di Stadion Gelora Bung Karno. Kalau nggak bisa, jangan nggak usah banyak ngomong. Ntar gue tutup ntar gereja lo. Diam kau. Jangan asal ngomong. Gereja lu. Siapa kau? Ini waktunya lu gani, jangan diserobot. Iya, nutup gereja gimana maksudnya? Aduh, ini waktunya udah gini aja, udah. Tak kasih waktu gini aja. Tak bikin begini. Tak kasih waktu gini aja. Sebentar ya. Tak kasih waktu 15 menit sistem catur. Siapa yang habis waktunya itu yang kalah atau tidak bisa bicara. Silakan sekarang siapa dulu? Bisa dibantah ini. Kalau yang membantah akan saya push rekamannya apa tuh timernya. Tetap ganti-gantian ya, tetap ganti-gantian. Enggak gantian ini. 15 menit bisa diserobot. Yang menyerobot akan mematikan timer yang diserobot. Silakan. Oke. Jadi kalau lu mau donatur yang kaya sama lu, bikin mujizat. Nah, gerejanya ini nggak punya mujizat, cuma ngomong sana, ngomong sini. Ya orang males lah. Orang kan ada yang lumpuh, ada yang kanker, ada yang tumor. Dibawa ke gerejanya, berangkat tumor, pulang tumor. Ya udah dikasih persembahan 2.000 perak. Makanya jadi orang gereja miskin. Tapi kalau lu tumor, datang ke gereja aja disembuhkan, jangan nggak mungkin dikasih 2.000. Bisa 1 M dikasih sama lu, 2 M bisa 1 triliun kalau lu bisa menyembuhkan orang. Nah gerejanya ini nggak punya kuasa, nggak punya mujizat, sama seperti Katolik, sama seperti Protestan, sama ini mereka ini satu kerajaan, nggak punya mujizat, ya udah tidur. Ya bantah. Kalau kamu itu yang di dalam Matius itu mengatakan banyak orang membuat mujizat. Larinya ke situ gimana sih lo? Banyak orang Kalau udah mentok larinya ke Ini situ. siapa yang berbicara timernya akan berjalan loh. Ya, aku tidak mengenal. Nyahlah engkau. Aku tidak mengenal engkau. Jangan kau anggarkan mujizat yang seperti itu, ya. Nggak ada gunanya. Kalau memang kamu mujizat sekarang tunjukkan air menjadi anggur, bisa kau lakukan? Nggak usah kau minta tunjukkan gerejamu. Tuh udah kulihat nggak pernah mujizat. Aku udah sering ke gereja kamu di Pancoran. Iya. Kamu itu hanya tahu dari luarnya, nggak tahu dalamnya. Tahu dari luar apanya? Donaturnya temen gua. Kerjamu itu hanya mencari kesalahan. Emang nggak ada mujizat. Kalau ada mujizat orang nggak datang ke situ. Itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Ngerti nggak? Nah, berarti gerejamu nggak ada mujizat kan? Jangan urusan orang lain. Pahami, ya. Makanlah daging babi biar kau tambah punya mujizat. Kalau nggak punya mujizat, jangan salahkan donatur ada. Kalau donatur nggak ada perkembangan. Kata siapa nggak ada donatur? Persembahan dapat buat makan sehari-hari doang. Ya siapa yang mau nyumbang orang gereja lu nggak ada kuasanya gimana sih? Kalau nggak ada mujizat berarti nggak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membuat orang bermujizat. Udahlah teman-teman, udah keok nih, kasihan. Udah cukup. Keok udah. Kamu karismatik ya? Hah? Udah keok gini. Enggak, kamu itu karismatik atau apa? Aku opung kau. Opungmu siapa? Kau jangan opungmu siapa? Aku opung kau. Jangan macam-macam dengan saya. Opung, nggak sopan kau. Makanya kalau nggak ada mujizat mending bunuh diri. Urusan kamu lah yang bunuh diri. Ngomong-ngomong nabi apa kamu? Iya, buktikannya pakai mujizat. Ucok. Bertemu di mana? Tunjukkan mujizatmu. Saya datangi. Enggak, gue tanya gerejamu ada mujizat enggak? Gue tanya. Saya ada mujizat. Gerejamu? Kok saya ada mujizat? Gerejamu ada mujizat? Kan gereja namanya organisasi. Pribadi-pribadi ada mujizat. Organisasimu ada mujizat enggak? Kalau gereja nggak bisa membuat mujizat. Yang melaksanakan itu umatnya, jemaatnya. Ngerti nggak?
Goblok Iya. kamu. Jangan menyerang personal. Iya, mujizatmu apa? Cok. Gak ada Kalau mujizat memang kan? tidak kau mujizat, Udah mending kau kita jual di sayur mana? deh. Tunjukkan mujizatmu. Tahu di mana kau datang ke sini? Iya di mana? Saya di Bandung. Datanglah. Sherlock. Ya kau yang datang ke sini, saya di Samosir. Iya, saya datang. Datang. Oke, tunjukkan mujizatmu ya. Kalau enggak ada mujizatmu, awas kau. Gerejamu muncungmu yang gak ada mujizat, udah pun gerejamu gak ada mujizat Goblok. gitu juga. Gerejamu sabar. muncungmu itu. Mana mujizat? Sabar Pak Antoni, udah Pak Jul, nggak bagus kalau begini ya. Kau jangan menghina menyerang, gereja orang. Ya. Dirimu sendiri. Udah cukup lah. Kata-katamu Itu juga intinya gerejanya tidak ada terarah. mujizat. Udah makan sayur aja. Ya, sudah Timur sudah kasih. Ya, untuk mau dilanjut silakan itu via WA nanti dikirim lah tuh nomor WA-nya itu sama Mas Andi. Iya. Jadi intinya. Oke, lanjut gerejanya sekarang. Ini nggak bisa bikin mujizat. Oke, sekarang kan waktunya ini dengan Juma dengan Mas Antonius. Dilanjutkan Mas Juma dengan Mas Antonius. Tren ke muslim aja. Ya, Mas Luga, Yang muslim. diam dulu. Ini waktunya dengan Mas Juma. Silakan Mas Juma dengan Mas Antonius diteruskan yang tadi. Enggak sedikit Iya, dulu lanjut sama Mas si Juma. Julia itu. Ya. Dia enggak Nanti Nggak Bang Luka baca dengan itu aku Alkitab. saja. Ya Bang. sudah, kasus dengan Mas bahwa mujizat Luga diselesaikan. Tadi sudah kasih timer loh, sudah kasih waktu, jangan diteruskan lagi. talenta untuk menyembuhkan, talenta untuk Udah itu sudah. Dengan Luga sudah. Udah istirahat. Udah ya. Bang Juma Oke. lagi, Bang Jul. Oke, lanjut dengan Bang Juma. Antonius arahkan ke Mas Juma. Luga sudah berhenti dulu, Ga. Nanti diteruskan nanti aja nanti. Si Nanti Duga kita dengan atur. si- Sekarang dengan Mas Juma, silakan Mas Juma. Ada urusan saya, sudah ada yang manggil. Ya udah capek beliau Bang. Mohon Udah maaf. lelah beliau itu. Kalau Bang Luka dengan aku saja. Kalau Bang Luka. Iya. Silakan. Kita nyimak lagi dulu. Jiper langsung capek. Oke, Ayo, Saudara Bang Luka, Antonius, aja. kami minta maaf ya kalau ada hal yang tidak berkenan di sini ya. Biasalah itu dalam debat gitu. Ya, debat tuh nggak boleh tersinggung. Kalau memang nggak punya mujizat ya udah jangan marah-marah. Beliau udah keluar ya, Pak Antonius Udah, ya. Masih. Saya pribadi minta maaf ya Pak, kalau ada sesuatu yang ini. Aku minta maaf kau yang sayur-sayurin orang gimana sih lu? Bentar dulu Kak, diam dulu.